warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersu Arif dari Forum News Network. Partai Amanat Nasional mulai menyuarakan kemungkinan terbentuknya koalisi baru yang memungkinkan bakal ada 4 pasang calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2024 nanti. Koalisi baru itu merupakan gabungan antara Golkar dengan Partai Amanat Nasional yang akan mengusung Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto berpasangan dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Kemungkinan Golkar dan Partai Amanat Nasional akan berkoalisi itu disampaikan oleh Wakil Sekjen DPP Partai Amanat Nasional Fikri Yasin menyusul pertemuan antara Erlangga dan Zulkifli Hasan di Detroit, Amerika Serikat. Keduanya bertemu dalam kapasitas sebagai Menko Perekonomian dan Menteri Perdagangan yang menghadiri Forum Indo-Pasifik Economic Framework Ministerial Meeting. Nah, di sela-sela pertemuan itulah keduanya menjajaki kemungkinan mereka untuk berpasangan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Dua partai politik itu secara presidensial threshold sudah memenuhi syarat. Golkar saat ini memiliki 85 kursi di parlemen dan Partai Amanat Nasional 44 kursi. Jadi total ada 129 kursi atau 22,4%. Syarat presidensial threshold itu adalah 20% dari 575 kursi di parlemen atau 115 kursi. Jika nantinya mereka betul-betul membentuk koalisi, menyepakati untuk membentuk koalisi, maka sesungguhnya ini bukanlah koalisi baru. Ini adalah koalisi Indonesia Bersatu minus P3 yang sudah mengusung Ganjar Pranowo berkoalisi dengan PDIP. Anda pasti ingat ya bahwa KIB itu terdiri dari Golkar, P3, dan PAN, dan pada waktu itu akan dipersiapkan oleh Jokowi untuk kendaraan politiknya atau kendaraan politik the next Jokowi, dalam hal ini Ganjar Pranowo. Nah, kembali lagi ke tadi ya, kalau kemudian betul terwujud apa yang disampaikan oleh Wakil Sekjen DPP Partai Amanat Nasional Fikri Yusuf itu, maka 4 pasang calon itu nantinya adalah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan dengan masing-masing calon wakil presidennya. Plus Erlangga yang akan berpasangan dengan Zulkifli Hasan. Namun kata Fikri itu baru sebatas pengkajian. Sampai saat ini opsi utama dari Partai Amanat Nasional itu adalah mendukung Prabowo atau Ganjar Pranowo. Manuver baru dari PAN ini tidak lepas dari masih besarnya pengaruh Jokowi dan alotnya siapa calon wakil presiden yang akan digandeng oleh Prabowo. Maksud saya ini tentu bukan manuver PAN saja ya, manuver Golkar juga ya. Belum lagi dalam perkembangan mutakhir ini masuk faktor baru, yang ini juga nggak kalah serunya dan juga peluangnya sangat besar, ya ini kemungkinan itu Gibran itu akan jadi salah satu kandidat calon wakil presiden Prabowo. Spekulasi Gibran bakal meramaikan bursa pencawapresan menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi yang telah mengabulkan gugatan masa perpanjangan jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Jadi ini adalah semacam test case atau semacam apa ya, semacam conditioning gitu untuk bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan gugatan yang diajukan oleh PSI. Sejak bulan Maret lalu, PSI ini mesti diingat ini partai diehardnya Pak Jokowi dan juga sangat dekat dengan Gibran, itu telah mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi mengenai batas minimal usia capres-cawapres itu yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu itu dari usia 40 tahun menjadi 35 tahun. Pas dengan usia Gibran saat ini yang sudah mencapai 35 tahun. Jadi ya bisa kita lihat bahwa upaya dari PSI untuk mengajukan gugatan judicial review ini adalah bagian dari untuk memuluskan skenario menjadikan Gibran sebagai calon wakil presiden. Secara umum sesungguhnya munculnya opsi baru ini tidak lepas ya dari manuver Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang tiba-tiba ini melakukan hostile takeover gitu ya, mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden yang diusung oleh PDIP. Padahal kan selama ini gelagatnya itu sangat jelas bahwa PDIP tidak akan mencalonkan Ganjar. Ganjar tuh sudah sampai 3 kali ditegur karena dia menyatakan siap untuk menjadi calon presiden. Begitu juga Ganjar sudah disindir-sindir oleh para petinggi DPP PDIP dan juga disebut bahwa dia sebenarnya gubernur yang tidak punya prestasi dan kemudian juga disebut gubernur yang belakangan kan rame dia sebut senang nonton bokep.
Nah, yang disiapkan pada waktu itu diduga itu adalah Puan Maharani. Tiba-tiba Ibu Megawati kita tahu menikung dalam tikungan tajam dan kemudian mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai calon wakil presiden. Nah, manuver dari Ibu Megawati ini jelas membingungkan Pak Jokowi dan membuat skenarionya berantakan karena kan kita tahu sebelumnya Pak Jokowi itu ingin menjadikan Ganjar sebagai the next Jokowi. Dengan begitu skenario ini batal. Mulailah Jokowi membuat manuver baru dengan menggalang koalisi besar dan itu untuk mengusung Prabowo sebagai calon presiden menghadapi Ganjar yang diusung oleh PDIP. Tetapi masalahnya mempertemukan kepentingan partai-partai koalisi pendukung di pemerintahan itu khususnya untuk posisi calon wakil presiden itu tidak mudah. Gerindra itu sudah sejak awal berkoalisi dengan PKB dan mereka menamakan dirinya sebagai KIR dan sebagaimana pengakuan dari Caimin, ya ini koalisi ini sebenarnya juga kemauan dari Presiden Jokowi. Bahkan mereka ini kan sudah membentuk sekretariat bersama. Tapi soal soal calon wakil presiden yang nggak clear ya. Karena kalau soal calon presidennya clear itu Prabowo. Kan PKB itu maunya Caimin jadi calon wakil presiden. Itu sampai kemudian ada istimewa ulama dari PKB yang memberikan ultimatum agar calon wakil presiden Caimin diusung sebagai calon wakil presiden itu sudah putus sebelum Ramadan yang lalu. Tapi kelihatannya itu diabaikan oleh Prabowo dan sampai sekarang Prabowo belum memutuskan siapa yang akan menjadi calon wakil presidennya. Dan kalau kita menyimak pernyataan dari adik kandung dari Pak Prabowo, yakni Hasib Joyo Hadikusumo, Prabowo itu tidak menginginkan Caimin sebagai calon wakil presidennya. Kata dia, kalau mau menggandeng Caimin ya sudah sejak tahun lalu diumumkan. Belakangan Golkar ini juga mau masuk mendukung Prabowo ya. Itu setelah P3 mengusung Ganjar Pranowo bergabung dengan PDIP. Namun tawaran Golkar itu sejak awal jelas. Mereka maunya Erlangga itu jadi calon presiden. Kalau di KIB malah maunya itu Erlangga yang sebagai calon presiden, itu bukan Ganjar Pranowo. Itu yang membuat kemudian juga waktu itu terganjal ya pengumuman pencapresan dari Ganjar Pranowo. Kan ingat pada waktu ulang tahun puncak ulang tahun maksud saya dari Golkar pada waktu itu Pak Jokowi sudah nyindir-nyindir. Jangan cuma rangkul-rangkulan saja dong, kapan diumumkan siapa calon presiden dan calon wakil presidennya. Soal ini ya, soal siapa yang akan diusung menjadi calon wakil presiden kalau Golkar kemudian bergabung dengan Prabowo, yang mereka nggak mau disebut ini koalisi Indonesia Raya, tapi ada gabungan dari KIB dan KIR. Ini kan sudah dibicarakan ketika Caimin bertemu dengan Erlangga dan mereka kemudian membentuk tim kecil untuk bertemu. Dari Golkar itu diwakili oleh Nusron Wahid, ini juga NU sebenarnya, NU sama dengan Caimin, dia ini ada ketua Bapilu Golkar. Sementara dari PKB diwakili oleh Faisal Reza, salah satu ketua DPP PKB. Dan pada waktu itu seperti dikatakan oleh Faisal Reza, PKB menawarkan agar Prabowo menjadi calon presiden, Caimin menjadi calon wakil presidennya, dan Airlangga Hartarto itu menjadi ketua tim sukses. Tawaran ini pasti ditolak mentah-mentah oleh Golkar. Kan mereka mau jadi calon wakil presiden aja udah turun kelas gitu ya. Masa sekarang tiba-tiba cuma ditawari menjadi ketua tim ses. Nah ini yang mentok. Ini saya kira di luar itu pasti ada tawar-menawar. Katakanlah misalnya kalau kalau Airlangga Hartarto itu yang menjadi calon wakil presidennya, kompensasinya untuk Caimin, kompensasinya untuk PKB apa dong? Ini mesti jelas ya. Bagaimana dengan Partai Amanat Nasional? PAN itu sejak awal sebenarnya bersikap sangat pragmatis. Bagi mereka yang penting itu Erick Thohir sebagai calon wakil presidennya. Mau dengan Ganjar Pranowo atau mau dengan Prabowo, yang penting Erick Thohir itu calon wakil presidennya. Erick ini kelihatannya investasinya sudah terlampau dalam ini di PAN ya. Jadi bargainingnya kuat gitu ya. Nah, dan dia juga kita tahu dapat dukungan dari PBNU, meskipun PBNU menyatakan jangan mengatasnamakan cawapres dari PBNU, tapi kan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf itu kemana-mana mengusung nama Erick Thohir. Begitu juga dengan Ketua Umum Banser Yakut Khalil Qomas gitu, yang Menteri Agama ini juga Erick Thohir ini seperti kesannya itu kayak harga mati lah begitu ya. Namun yang paling utama bagi PAN yang harus kita catat selain faktor Erick Thohir tadi, apapun keputusannya, siapapun capresnya, juga siapa yang akan jadi cawapresnya itu haruslah sesuai dengan petunjuk dari Presiden Jokowi.
penunjukan Erick Thohir sebagai calon wakil presiden ini sebenarnya juga merupakan paket dari Jokowi. Semula kan untuk mewujudkan skenario all the president men, itu Presiden Jokowi menyiapkan Sandiaga Uno itu akan dipasangkan dengan Ganjar Pranowo dan Erick Thohir dengan Prabowo. Tapi kan Sandiaga Uno sudah ditolak oleh PDIP dan kemudian malah belakangan ini Sandiaga Uno melakukan manuver dengan mendekati PKS dan ada tanda-tanda dia ingin kembali ke PKS. Kalau kembali ke PKS artinya dia mengincar sebagai calon wakil presiden dari Anies Baswedan dan itu rasanya nggak mungkin. Saya atau bilang pastikan nggak mungkin lah. Selain ada faktor AHY di situ, juga ada faktor hubungan antara Sandiaga Uno dengan Anies Baswedan itu belakangan ini memang sudah tidak harmonis, apalagi dipicu oleh soal munculnya utang piutang gitu ya pasca pilkada DKI 2017 lalu. Di luar itu juga ya Sandiaga Uno itu dikabarkan melakukan berbagai manuver-manuver yang ini bisa membatalkan pencapresan Anies Baswedan. Jadi semuanya skenario ini tidak berjalan dengan mulus ya. Ada faktor Erlangga yang tetap ngotot menjadi cawapres, ada faktor Maimin yang tetap juga sama ingin menjadikan dia menjadi cawapres. Nah, bila sekarang Erlangga dan Zulkifli Hasan menjajaki kemungkinan mereka berpasangan, saya kira itu pasti juga tidak lepas dari direction atau dari komando Presiden Jokowi. Nah, atau kalau kemudian belum ada komando atau direction, petunjuk atau arahan dari Pak Jokowi, maka skenario itu hanya akan terwujud bila disetujui oleh Pak Jokowi. Nah, bagaimana dengan masuknya faktor baru ya, bahwa tadi Gibran akan menjadi calon wakil presiden dari Prabowo. Dengan asumsi bahwa Jokowi masih bisa mengendalikan sepenuhnya semua partai koalisi pendukung pemerintah, minus PDIP saya kira, maka apabila ingin memastikan calon presiden dan calon wakil presiden mendatang adalah orang-orangnya atau orang-orangnya Jokowi, maka bagi Jokowi itu akan lebih mudah bila skenario tetap dua pasang capres-cawapres. Ganjar dengan pasangannya, ini nggak mungkin diutik-utik oleh Jokowi dan Prabowo dengan Gibran. Jadi ini jauh lebih mudah bagi Jokowi untuk mengontrol dan memastikan pasangan Prabowo dengan Gibran itu memenangkan Pilpres. Ini saya kira yang sekarang ini dikhawatirkan oleh PDIP dan makanya kemudian para fungsionaris PDI mengingatkan bahwa Pak Jokowi itu harus netral pada Pilpres 2024 nanti. Ini pernyataan yang rasanya tiba-tiba aneh ya muncul dari PDIP. Jadi pemikiran memasangkan Erlangga dengan Zulkifli Hasan itu saya kira hanya sekedar wacana untuk meramaikan situasi dan mengendorkan tawar-menawar antara Erlangga dengan Caimin. Namun saya kira kemungkinan lain yang ini menurut saya mungkin lebih masuk akal, ini ada semacam operasi deception gitu, penyesatan agar fokus publik itu tidak pada pencawapresan Gibran. Kita tentu ingat tulisan wartawan senior asal Selandia Baru John Macbeth yang menyatakan bahwa Jokowi ini mahir, dia seperti sering memainkan trik pesulap yang disebut sebagai triknya itu smoke and mirror atau kabut dan asap. Tujuannya ini untuk menjauhkan pandangan publik dari tujuan semula. Jadi kalau sekarang misalnya Pak Jokowi ingin mencawapreskan Gibran berpasangan dengan Pak Prabowo, ini diharapkan dengan munculnya wacana memasangkan Erlangga dengan Zulhas itu fokus publik bisa teralihkan gitu. Dan ini bisa diramaikan oleh media sehingga kemudian media rame-rame membahas soal ini dan orang lupa bahwa ada skenario utamanya sesungguhnya menjadikan Gibran sebagai cawapres dari Prabowo. Pertanyaannya bagaimana dengan Anies? Skenario-nya tetap tidak berubah. Dia harus disingkirkan dengan berbagai cara. Karena apa? Karena Anies ini tidak masuk dalam bagian skenario besar Jokowi untuk melanggengkan kekuasaan baik itu melalui dinasti politik ataupun menjaga legasinya. Nah, pertanyaan buat kita, apakah parpol koalisi pendukung pemerintah yang sekarang ini ada Golkar, PKB, PAN, dan tentu saja Gerindra itu mau menurut begitu saja mengikuti semua skenario dari Pak Jokowi. Para ketua umum parpol ini sejauh ini mereka menurut pada Pak Jokowi dan seakan terkesan seperti boneka yang mudah diatur-atur ya karena mereka itu masih disandra oleh Pak Jokowi. Nah, hanya kasus yang buat menyandra mereka yang begitu mereka berulah di luar skenario tinggal balik, nah mereka akan kembali lagi. Namun yang perlu juga dicatat, bila kendali dari Pak Jokowi itu melemah, maka mereka semua pasti akan melakukan manuver menyelamatkan kepentingan masing-masing.
Jadi kalau dengan perkembangan terbaru ini, masuknya Gibran ke ranah pencapresan, atau tapi posisinya sebagai cawapres tentu ya, terkesan ketua umum parpol itu nurut. Ini saya kira yang terjadi nanti banyak orang yang kena prank ini ya. Yang paling jelas sekarang ini Erick Thohir yang bakal kena prank ya. Karena bisa saja justru, tapi saya kira kita perlu diingatkan juga sebaliknya bisa saja Pak Jokowi yang bakal kena prank. Jadi sesungguhnya saat ini mereka ini Pak Jokowi maupun partai-partai koalisi pendukungnya itu tengah beradu siasat dan menunggu momentum. Karena itu jangan terlalu yakin bahwa skenario besar dari Pak Jokowi itu yang ingin menjadikan all the president man, apalagi mencawapreskan, aduh susah banget ya, mencawapreskan Gibran itu akan berlangsung dengan mulus. Harus diingat bahwa Jokowi saat ini terkesan powerful ya karena dia masih menjadi presiden. Namun para ketua umum parpol ini kan juga tahu semakin mendekati Pilpres 2024 kendali Jokowi itu akan semakin mengendor dan akan terus melemah. Sangat mungkin mereka itu juga nanti mengikuti jejak Surya Paloh, Balilo kepada Jokowi, dan jangan kaget kalau mereka juga ikut mendukung Anies Baswedan. Dogma utama dalam politik itu tidak ada kawan atau musuh yang abadi adalah kepentingan. Begitulah realitasnya. So, ada juga idiom yang menyebutkan bahwa there is nothing new under the sun. Nggak ada yang baru di dunia ini. Selama matahari masih bersinar, semuanya itu sangat mungkin terjadi. Anything can happen. Saya Hersy Bunarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.